warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang narkoba. Saya Sri Dwi Agustin, saya Sela Anggita, saya Desi Nurjana, saya Aisyah Zahra Ramadhani, saya Agus, saya Amin, saya Andika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan istilah lain narkoba yaitu nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pada dasarnya, istilah narkotika ataupun nafza merujuk pada berbagai zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan perilaku atau persepsi serta potensi ketergantungan. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya merupakan ancaman serius bagi kesehatan individu maupun masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, penyalahgunaan narkoba telah meningkat secara signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh si pemakai, namun juga oleh keluarga, lingkungan, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Penggunaan narkoba dapat memberikan berbagai konsekuensi negatif, mulai dari gangguan fisik, mental, hingga sosial. Ketergantungan zat-zat ini seringkali menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh, memperburuk kondisi kesehatan mental, hingga memicu perilaku yang beresiko berdampak buruk bagi kesehatan sehari-hari. Sehingga perlu untuk membahas mengenai jenis-jenis narkoba serta berbahaya yang ditimbulkan. Agustin. Di sini saya akan menjelaskan materi contoh narkoba. Berikut contoh narkoba meliputi narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Berikut contoh narkotika meliputi opiat. Opiat seperti heroin, morfin, dan kodein. Opiat berasal dari tanaman popi dan digunakan secara medis untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan. Sabu-sabu. Sabu-sabu dikenal memiliki efek stimulan yang kuat dan dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan energi, dan juga dapat menyebabkan kecanduan yang parah. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berikut contoh psikotropika meliputi amfetamin. Amfetamin digunakan untuk mengobati gangguan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD. Tetapi juga dapat disalahgunakan karena efek stimulan yang kuat. Ekstasi atau MDMA. Ekstasi dikenal dengan efek euforianya, tetapi penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan otak dan masalah kesehatan lainnya. Juga ada bahan adiktif lainnya. Ini mencakup zat-zat yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh bahan adiktif seperti 1. Alkohol. Meskipun legal, alkohol adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan mental, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Kedua, ada nikotin. Nikotin dapat ditemukan dalam produk tembakau. Nikotin sangat adiktif, dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, paru-paru, dan penyakit jantung. Yang ketiga, ada inhalan. Zat-zat yang dihirup untuk mendapatkan efek psikoaktif seperti lem, cat, semprot, dan cairan pembersih. Pengguna narkoba dapat memberikan dampak berbahaya yang luas pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Berikut penjelasan dari beberapa dampak bahaya tersebut. Yang pertama, ada kesehatan fisik. Penggunaan jangka panjang dapat merusak organ vital seperti hati, jantung, dan paru-paru. Penyakit menular seperti ini ada HIV, AIDS, dan hepatitis juga dapat menyebar melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Yang kedua, ada kesehatan mental. Narkoba dapat memicu atau memperparah gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikologis. Penggunaan narkoba berlebihan juga dapat menyebabkan kehilangan ingatan.
gangguan belajar, dan masalah kognitif lainnya. Yang terakhir ada sosial dan ekonomi. Pengguna narkoba sering menghadapi masalah dan hubungan sosial, pekerjaan, kejahatan, dan masalah hukum lainnya. Agus Setianto Budi Nugroho, saya akan menjelaskan bahaya dan dampak narkoba. 1. Melemahkan sistem imun. Ternyata narkoba dapat melemah imun. Hal ini dapat diungkap dalam penelitian yang dimuat Second Michigan Review. Pada jurnal tersebut disebut bahwa penyalahgunaan narkoba seperti opium, kokain, dan ganja dapat mengaruhi sistem imun baik secara langsung maupun tidak langsung. Nomor 2, rentan terkena AIDS. AIDS adalah kondisi yang diakibatkan HIV, menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada pecandu narkoba seperti sistem imun melemah, virus HIV akan lebih mudah masuk tubuh melawan 3. Gagal ginjal. Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu kinerja ginjal berdasarkan penelitian yang dipublish The American Journal of Heart. Penyalahgunaan sabu, narkoba, alkohol, dan opioid dapat meningkatkan risiko gagal ginjal. Bahkan peluang mengalami gagal jantung dapat pecandu narkoba hampir sama dengan orang yang mengidap penyakit komorbid seperti kelainan irama jantung, penyakit inseket, dan penyakit ginjal kronis. 4. Gangguan liver. Narkotika seperti ganja, sabu, dan kokain dapat menjadi racun bagi liver. Ini sangat berbahaya sebab fungsi utama liver adalah sebagai penawar racun di tubuh manusia. Nah, jenis ketiga ini bisa mengganggu fungsi hati sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Tanpa ada liver seperti penawar racun di tubuh, kita jadi rentan terkena infeksi. Narkoba, gangguan pada otak. Narkoba juga dapat menimbulkan bahaya pada otak karena racun di dalamnya bisa menyerang sel-sel di dalam otak. Dalam situasi tertentu, setelah mengonsumsi narkotika terlarang, otak bisa mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen dan overdosis. Lebih parahnya lagi, penyalahgunaan narkoba juga dapat membuat otak mengalami dampak yang lebih serius seperti cedera traumatis, stroke, penyusutan, dan lain-lainnya. Yang keenam ada gangguan sistem pencernaan. Narkoba sintetis seperti ekstasi dapat berbahaya untuk saluran pencernaan karena dapat memicu komplikasi pembuluh darah pada lambung. Yang ketujuh ada gangguan kognitif, tidak perlu sampai kena stroke. Konsumsi narkoba juga bisa berpengaruh pada kemampuan berpikir atau fungsi kognitif. Akibatnya, sehari-hari kita akan mengalami kesulitan belajar, mengingat, berkonsentrasi, dan memahami sesuatu. Bahkan kita juga dapat mengubah dorongan atau impuls dari hari ini. Depresi, tidak hanya fisik, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyerang mental seseorang. Menurut studi kasus, banyak orang yang dengan gangguan kesehatan mental yang sekaligus kecanduan narkoba. Siti Nurjana, di sini saya akan membahas tentang cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Yang kedua, komunikasi terbuka di keluarga. Yang ketiga, pembentukan coping yang sehat. Yang keempat, membangun lingkungan yang lebih sehat. Yang kelima, akses ke layanan rehabilitas. Yang keenam, selektif memilih teman. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada memperbanyak kegiatan positif. Selanjutnya ada cara mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama, mencari bantuan medis. Yang kedua, terapi konseling. Yang ketiga, dukungan sosial. Yang keempat, menghindari lingkungan yang memicu. Yang kelima, memanajemen stres. Yang keenam, merubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ada rehabilitas. Saya Aisyah. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah narkoba adalah zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan berbagai efek negatif pada kesehatan fisik dan mental serta kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu, edukasi yang tepat mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan fisik dan mental serta masalah sosial lainnya menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya mengatasi masalah narkoba dan masyarakat.